Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Sapa Gembala Gereja Kristen Indonesia. Saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pengalaman yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Betapapun itu adalah pengalaman yang buruk, yang mendatangkan kedukaan, yang terasa begitu menyakitkan baik secara fisik maupun secara batin. Termasuk juga pengalaman-pengalaman indah, canda, tawa, gembira, dan berkelimpahannya kami. Semua pengalaman-pengalaman itu telah Engkau ramu sedemikian rupa, sehingga menjadi nutrisi yang baik bagi pertumbuhan iman kami. Dan kini kami akan bersama-sama kembali belajar daripada firman Tuhan, agar kami sungguh-sungguh semakin dekat kepada Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, berkenanlah dengan apa yang akan kami baca dan renungkan, dan berkenanlah ketika itu semua akan kami usahakan lakukan dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan Injil Lukas pasal 2 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini adalah cerita tentang sesudah kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan secara khusus ingin mengatakan apa yang terjadi dan dilakukan oleh Maria. Yang terjadi, Maria begitu bergumul dengan apa yang dilakukan Allah lewat rahimnya, lewat kelahiran Yesus Kristus yang dia adalah bundanya. Dan apa yang ia lakukan? Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Kalau Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya, sudah tentu hanya Maria yang menyimpannya dan hanya Tuhan yang mengetahuinya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tahu apa yang Maria simpan, yaitu pikirannya, perasaannya, harapannya. Saudara-saudara, pada bagian ini saya mengajak saudara-saudara merenungkan satu tema. Hati-hati kalau kita mencurahkan isi hati kita. Saudara-saudara, mencurahkan isi hati kita tentu di satu sisi sangat memuaskan, bahkan juga sangat menyembuhkan. Ada orang yang mengalami kegelisahan, ada orang yang dikonseling oleh seorang konselor, dan ketika ia sudah mencurahkan seluruh isi hatinya dan ia bebaskan semua yang ia selama ini keram di dalam hatinya, maka tentu ia selain akan lega tetapi juga akan mengalami pemulihan. Nah saudara-saudara, tentu ini yang baik belum tentu dilakukan dengan semena-mena, seenaknya saja. Pesan dalam bacaan kita sesungguhnya ada bagian-bagian di mana kita diminta untuk menjadi bijaksana, mencurahkan semua yang ada dalam hati dan pikiran kita. Dan pada bagian Maria ini nampaknya Maria justru memperlihatkan tindakan dia menyimpan. Dia merahasiakan, dia menutup, dia tidak membongkarkan isi hatinya. Saudara-saudara, kenapa mesti bijaksana ketika mencurahkan isi hati kita? Pertama, kepada siapa kita mencurahkan isi hati kita? Apakah ia yang kita curhatkan itu adalah orang yang bertanggung jawab, yang akan menjaga kerahasiaan kita dan juga akan menjaga kehormatan kita, sehingga kemudian apa yang
didengarnya itu tidak menjadi keributan besar atau masalah yang lebih besar lagi atau menyakitkan kelompok-kelompok tertentu dan kemudian menimbulkan kebencian-kebencian yang kemudian kita menerimanya. Yang kedua, apakah yang kita ungkapkan, isi hati kita itu akan bisa dicerna oleh orang-orang yang mendengarnya, bahwa ternyata bukan dalam proses konseling misalnya, kita cerita kepada orang yang kita jumpai, kepada teman kita, kepada siapapun juga. Apakah kita pernah berpikir bahwa yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang bisa diterima dengan hati? Apakah itu dianggap sama pantasnya dengan yang apa yang pantas dalam pikiran kita? Belum tentu. Dan bisa saja ketika diceritakan dalam perspektif yang berbeda. Saya melihatnya dari sudut pandang yang satu, dia melihatnya dari sudut pandang yang bertolak belakang. Dan kemudian terbangunlah narasi yang salah dan kemudian situasi menjadi kacau balau. Jadi curahan isi hati kita di satu sisi melegakan hati kita, ternyata di sisi yang lain menimbulkan keresahan dan keributan yang lebih besar. Ketika saya merenungkan bagian ini, saya semakin memahami kenapa Maria menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Ada banyak orang yang akan mengalami kesulitan mencerna apa yang ada di dalam isi hati Maria. Ada potensi-potensi bahaya yang dipikirkan oleh Maria. Ada sesuatu yang bisa jadi akan menimbulkan masalah yang lebih besar yang dipikirkan Maria. Dan yang paling utama, ada bagian di mana ini tidak sepadan sesuai dengan rencana Allah. Akibatnya Maria menelan sendiri, sesak di dada. Maria bingung, gelisah. Tetapi kegelisahan, kebingungan, sesak di dada adalah persembahan yang begitu indah yang Maria berikan dalam rangkaian karya keselamatan Allah. Dia tahan tidak bicara. Dia tahan tidak mengungkapkan isi hatinya. Dia rasa sesak. Tetapi itu adalah bagian yang ingin dia persembahkan. Tidak apa-apa saya sesak. Tidak apa-apa saya sakit di hati. Tidak apa-apa saya ngerasa begitu gelisah. Yang penting di luar sana, dunia sana, baik-baik saja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan berarti kita tidak boleh curhat sama sekali. Ataupun bukan berarti curhat itu semata-mata pasti salah. Tidak, tidak demikian. Tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk merasa, kita diberikan kemampuan untuk meraba, kita diberikan kemampuan untuk mempertimbangkan, dan kita mesti mendoakan terlebih dahulu sebelum kita mau mengungkapkan hal-hal yang dinilai oleh kita sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang sangat-sangat mendalam. Agar apa yang kita utarakan tidak menjadi persoalan bagi orang lain ataupun bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.